namun sebelumnya untuk yang belum berlangganan, buka Google, buka YouTube, tulis OSIS Sidadung, enter, jebret, enter, tuh langsung subscribe, lonceng, tonton sampai beres semua videonya. Sekali lagi tulis OSIS Sidadung. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa sallallahu ala afsahil lisani wa khairil anami habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Dr. Ismail Radhi Al-Farqi, mantan Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, mengatakan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun dari ketiganya, kemiskinan merupakan yang paling berbahaya. Sebab kebodohan dan keterbelakangan itu muncul akibat adanya kemiskinan. Dikemukakan beberapa konsep perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan. Muncul konsep komunisme. Gunakan prinsip kami, sama ratakan perekonomian. Apa yang dirasakan orang kaya harus pula dirasakan orang miskin. Sejenak prinsip ini kelihatan mulia, namun pada akhirnya melahirkan keirihatian bagi si kaya dan kemalasan bagi si miskin. Lahir konsep kapitalisme. Gunakan prinsip kami, tiap-tiap individu yang mempunyai modal bebas untuk menguasai perekonomian. Namun pada akhirnya prinsip ini hanya melahirkan the richer and the poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Yang kuat menindas yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh, dan yang kaya membunuh yang miskin. Sebab nasib orang miskin selalu di bawah, diinjak-injak, diperas, ditindas, diperkosa, bahkan dibunuh hak-haknya. Dalam polemik tersebut muncul konsep Islam dengan prinsip keseimbangan dalam mendistribusikan harta, agar harta tidak hanya bergulir pada orang kaya, tapi mengalir pada kaum du'afa. Jika orang kaya malas bersedekah, konglomerat enggan membayar zakat, pejabat tidak peduli dengan nasib rakyat, bukan saja melahirkan orang yang jahat, tapi melahirkan orang yang tidak beriman. Dan orang seperti ini harus minggir dari negara kita tercinta. Sebab negara kita Indonesia hanya akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum du'afa. Jika orang kaya sudah mau berderma,
konglomerat mau membayar zakat, pejabat peduli nasib rakyat, akan lahirlah tatanan kehidupan yang aman, nyaman, adem, ayem, dan tentram. Tapi sebaliknya, jika orang kaya malas bersedekah, konglomerat enggan membayar zakat, lahirlah kecemburuan dan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Prinsip ini hadirin, salah satunya dapat diaplikasikan melalui zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membahas urgensi aktualisasi zakat dalam mensejahterakan umat dengan landasan Quran surat At-Taubah ayat 103. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat-zakat itu dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, sababun nuzul ayat ini menurut Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan permintaan Abi Lubabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan sedekahkanlah atas namamu, serta mintakan ampunan bagi kami." Rasulullah menjawab, "Maaf Lubabah, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun." Tatkala itu turun ayat tadi memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat. Diisyaratkan dalam kalimat, ambillah zakat-zakat itu dari sebagian harta mereka. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat harus diberikan? Sebagai jawabannya, kita renungkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin والمساكين والعاملين عليها
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibutuh hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanya ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amilin atau petugas zakat, para mualaf, orang yang banyak hutang, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dari 8 golongan tersebut, zakat harus diutamakan untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Lalu bagaimanakah kondisi kemiskinan di negara kita ini? Profesor Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi setelah terjadinya pandemi corona, marak korban PHK, sulit mencari lapangan pekerjaan, kemiskinan semakin membengkak dan membengkak. Akibat kemiskinan tidak sedikit orang-orang yang menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan hidup. Dan akibat kemiskinan tidak sedikit gadis-gadis kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Untuk itulah, menurut Profesor Dr. Didin Hafiduddin MSc, agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan kewajiban zakat. Pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan mengkampanyekan gerakan zakat. Kedua, kita harus membuat lembaga zakat yang profesional. Ketiga, kita harus memberdayakan harta zakat untuk mensejahterakan umat. Jika sikap tersebut yang diaplikasikan, insya Allah kemiskinan sedikit demi sedikit akan berkurang di negara kita, sehingga negara kita hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamil thoriq. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum